monetisasi itu YouTuber cuma sekali. Jadi monetisasi itu nggak bisa tahun ini monetisasi, tahun berikutnya nggak bisa. Satu kali monetisasi, cuma satu kali, penuh cacian. Ngapain kamu capek-capek pulang kerja konten, dapat apa? Saya senyumin aja. Kamu nggak makan ya kalau nggak nembakin biawak, nggak nembakin burung. Seandainya sukses, ingin berbagi, ingin sodako. Dan makanya di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidak akan berkurang kalaupun kita berbagi walaupun ke orang banyak sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu kawan. Yang mau rokok, siapkan rokok. Dan jangan lupa kopinya. Momen-momen yang penting guys. Momen-momen penting yang perlu kita ceritakan dan kita ulas hari ini dengan alasan kenapa saya ingin sedikit cerita ya. Sedikit haru, nggak bisa ngomong, yaitu antara haru, bangga, dan makin bersemangat. Tahu apa alasannya? Alhamdulillah. Surat cinta ya dari Google AdSense, yaitu bahwasanya kita sudah diakui sebagai YouTuber. Oke, saudaraku semuanya, Google AdSense dikirim hari ini ya, tadi siang, dan kebetulan waktu ngirimnya saya hunting alias tidak di rumah. Begitu pulang dari rumah, ternyata surat cinta ini yang kita tunggu-tunggu ternyata datang. Dan datang tidak dijemput ataupun kita ke sana ya, alias datang melewati paket. Ceritanya istri saya ada yang ketuk pintu terus membagikan, apakah ini alamat sesuai nama KTP yang dimaksud. Terus setelah dilihat istri saya, ternyata benar, ini Google AdSense saya. Dan tanpa berpikir panjang, sebelumnya istri saya juga sudah tak kasih tahu guys, tapi setidaknya kasih tahu hanya sekilas, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ada Google AdSense datang, ataupun melalui email nanti saya akan mengambil ke kantor pos. Nah, emailnya kan seperti itu. Dan ternyata hari ini diantar oleh via paket ya, alias tidak mengambil dari kantor pos ataupun kita menunggu. Dan alhamdulillah lancar. Setelah saya kurang lebih mengajukan, setelah monetisasi saya mengajukan, dari pengajuan kurang lebih 1 bulan akhirnya ada email. Dan setelah ada email, bahwasanya kita dimintai foto KTP ya, foto KTP bolak-balik, depan belakang. Dan akhirnya setelah saya kirim, alhamdulillah lancar tanpa ada kendala.
setelah itu 2 hari ada email datang lagi bahwasanya selesai, pengajuan Anda diterima dan selesai. Tunggu kurang lebih 1-3 minggu, Google AdSense akan mengirimkan PIN Google AdSense. Dan alhamdulillah hari ini datang. Dan ini dikirim dari Malaysia ya. Wow. Dari pihak Google AdSense Malaysia dikirim ke sini. Dan semua Google AdSense rata-rata yang saya ketahui ya, dari beberapa review Google AdSense itu memang benar dari Malaysia. Dan ini kenapa sudah saya bongkar atau saya buka terus saya baru review. Nah, itu memang saya rencanakan, guys. Dalam arti rencana ini, kalau kita sekilas atau hanya mereview bahwasanya kita dapat atau menerima Google AdSense, itu kurang afdol. Dan kenapa saya bilang gini? Karena kita kan belum tahu apa kinerja Google AdSense, apa kinerja PIN yang tertera di dalam surat cinta ini. Makanya saya otak-atik apa sih isinya, apa sih keistimewaannya, kan begitu. Akhirnya saya bongkar. Dan setelah saya bongkar, alhamdulillah di sini akan saya bagi khususnya ke para pemula, guys, supaya sedikit banyak menjadi motivasi dan lebih berhati-hati. Oke, sebelum saya lanjut ke topik yang lebih afdol atau topik utama ya, ini saya akan bercerita, guys. Saya akan bercerita dari awal saya nge-YouTube sampai akhirnya dimonetisasi. Dan perjalanan dari monetisasi itu pun nggak mudah. Setiap pemula ataupun setiap junior ataupun senior sekalipun pasti merasakan pahit manis menjadi YouTuber. Dan setelah kita dimonetisasi, kita berjuang lagi semakin keras untuk mendapatkan PIN, kan begitu. Dan di sini saya akan bercerita ya buat semuanya, khususnya para pemula, termasuk saya juga kan masih pemula kan. Ceritanya dulu di awal saya nge-YouTube, jujur saya tidak tahu menau, dan saya real belajar dari tutorial. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih petunjuk. Jadi saya berusaha mengotak-atik apa yang disebut tutorial real. Dan pertama saya mengupload YouTube itu bukan seperti tema yang saya kerjakan di konten saat ini. Dan pertama saya nge-YouTube itu temanya beda. Setelah 2 kali saya mengupload, kok nggak ada yang nonton. Uploadan pertama yang nonton cuma 7 orang. Sampai akhirnya 2 bulan. 2 bulan dari 7 orang akhirnya 25 orang, itu 1 bulan. Karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih petunjuk gini caranya, begini cara ngupload, begini, kan nggak ada. Jadi istilahnya otodidak. Jadi masih buta sama sekali, nggak tahu menau.
Dan setelah bulan pertama sudah 25 ya yang nonton, saya ngupload lagi. Setelah uploadan video kedua, alhamdulillah dari 25 penonton tadi akhirnya masih 50-50, yaitu 12 orang yang nonton. Itu uploadan video kedua. Dan setelah video kedua, saya berpikir YouTuber itu nggak mudah. YouTuber nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kok bisa ya yang lain sekali upload banyak, sekali upload meledak, itu kan. Akhirnya saya cari solusi lagi. Ya, cari solusi itu saya nggak tanya ke sana kemari. Jujur ya, saya solusinya itu langsung saya genjot sampai waktu itu 2 hari 2 malam itu rasanya tidur cuma sebentar bangun lihat HP, tidur sebentar bangun lihat HP, 2 hari 2 malam. Yang saya lihat cuma tutorial, bayangkan. Dan setelah saya mendapatkan tutorial yang saya anggap ini sebagai guru, nah dari situ saya kerjakan hingga saat ini. Itu pun masih otodidak. Jadi saya kerjakan setahu saya, karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menunjukkan, nggak ada yang mengarahkan kan. Jadi tutorial itu yang saya ikuti. Dan tutorial itu mengenai bahwasanya nge-YouTube kalau bisa satu tema. Yang dimaksud satu tema, satu misal, seandainya tema kita memancing, ya udah, kalau bisa usahakan memancing aja yang kita upload. Temanya berburu, terus video-video berburu yang kita upload, atau entah itu mukbang, atau entah itu yang tergantung skill-skill yang kita miliki. Jangan tegang, nanti lebih tegang lagi kalau akan mengulas ini tadi. Biar semua saudaraku semuanya nggak akan keblinger. Itu tujuan saya membuat video ini. Biar semua nggak keblinger. Dikira banyak teman-teman atau pemula-pemula termasuk saya sendiri. Awalnya atau dulu saya kira setelah dapat Google AdSense itu mendapat pin Google AdSense langsung kajian, langsung gini, langsung begitu. Enggak seperti itu kawan. Yuk kita ulas. Dan sebelumnya ya itu tadi, yang mau ngerokok silakan merokok, yang mau nyemil silakan nyemil, dan jangan lupa kopi pahit. Hahaha. Oke, saudaraku semuanya. Apa sih isi dari surat cinta ini? Ini sengaja saya buka agar kita tahu isinya dan bisa berbagi. Setelah tahu, akhirnya kita berbagi seperti saat ini. Biar nggak penasaran, kita buka perlahan-lahan. Nah, cuma seperti ini. Yang kita blur adalah pin Google AdSense saya. Cuma ini isinya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang apa ya. Ya cuma ini isinya di dalamnya. Nah, oke sahabatku semuanya. Setelah kita tahu isinya, kita akan mengklik
dan memasukkan PIN tadi. Nanti ada petunjuknya. Dan setelah kita memasukkan PIN, secara tidak langsung kita bisa lihat melalui YouTube Studio. Dan di situ nanti tertera bulan sekian nominalnya sekian, bulan sekian nominalnya sekian. Nah, itu tujuannya. Jadi PIN Google AdSense ini sebenarnya bukan langsung kita menjadi gajian atau kita bisa mengambil seenaknya, tidak. Dan PIN Google AdSense ini adalah dompet para YouTuber. Paham ya? Dan saya akan perjelas. PIN Google AdSense ini adalah dompet para YouTuber. Tanpa PIN Google AdSense, YouTuber nggak bisa jalan, alias nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Susah-susah, capek-capek bikin konten, nggak ada gajinya, kan begitu. Jadi nanti tertera setelah kita mengklik dan memasukkan PIN Google tersebut, nanti muncul seperti ini. Muncul ya, seperti ini. Nanti setelah muncul seperti ini, ada 1, 2, dan 3. Nah, yang ketiga ini seperti di sini. Nah, yang di sini nih, ayo mulai atau masukkan yang semua para pemula itu jadi keblinger ya di sini. Masukkan situs atau masukkan web ke situs gitu kan. Jadi itu gunanya kalau kita bermain di YouTube saja, udah tinggalkan, nggak usah dihiraukan atau nggak usah diisi. Tapi jika kita mainnya dengan TikTok, dengan situs apa, web apa, nah itu baru kita salin dan kita copy paste di situ. Paham? Kita ulangi. Kalau kita hanya bermain dengan YouTube saja, kita tinggalkan. Jadi kita nggak usah mengisi. Tapi kalau kita main dengan TikTok atau main dengan sosial media apa saja yang ada websitenya, kita masukkan di situ. Itu yang ingin saya bagi. Soalnya karena kita kalau belum melihat isi daripada surat cinta atau PIN Google AdSense ini, kita nggak akan tahu, nggak akan bisa. Makanya sebelum saya review, saya buka dulu seperti apa. Dan setelah saya buka, akhirnya terjawab semua. Oh, seperti ini, seperti ini. Kenapa saya saya videokan seperti ini? Yang saya ketahui sebelum saya mendapatkan Google AdSense ini, banyak di antara teman-teman saya semua pada keblinger dan hancur akhirnya channelnya. Karena apa? Dia nggak paham. Ayo mulai masukkan situs atau website. Jadi dia nggak paham apa aja dimasukkan salah, dimasukkan ini salah, akhirnya apa? Blank. Malah merusak channelnya. Akhirnya kebingungan, akhirnya dia dicabut monetisasinya dan iklannya nggak bisa masuk. Itu yang saya
ketahui. Makanya saya bikin video seperti ini demi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang belum mendapatkan PIN Google AdSense, supaya setelah mendapatkan PIN Google AdSense kalian tidak perlu bingung-bingung dan tidak perlu tanya ke sana, tanya ke sini. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya bikin video seperti ini? Saya sendiri sering dihina, dicemoohi, dibully sama teman-teman, sama kawan, bahkan itu kawan dekat ya. Pertama, saya waktu monetisasi, saya kan memang nggak pernah ya monetisasi itu. YouTuber cuma sekali, jadi monetisasi itu nggak bisa tahun ini monetisasi, tahun berikutnya nggak bisa. Satu kali monetisasi, cuma satu kali. Dan saya karena nggak tahu, saya tanya, saya anggap beliaunya itu senior, saya tanya, Mas, aku monetisasi ini kayak apa, ini kayak apa? Apa jawabnya? Padahal dia saya anggap senior, padahal dia saya anggap yang lebih tahu dari saya. Jawabannya apa? Waduh, saya lupa, maaf. Nggak mungkin bro, apa kata lupa, ya kan? Semua itu bukan anak kecil lagi ya. Jadi itulah yang pernah saya alami. Penuh cacian. Ngapain kamu capek-capek pulang kerja konten? Dapat apa? Saya senyumin aja. Saya hanya menjalankan hobi. Saya jawab seperti itu. Dan ada lagi yang, kamu nggak makan ya kalau nggak nembakin biawak, nggak nembakin burung. Real, saya berburu pertama hobi, kedua membantu para petani ataupun pest control, pengendalian hama. Dan syukur-syukur kalau Allah mengizinkan atau mengijabahi dapat rezeki, ya alhamdulillah. Tapi real, saya dulu nge-YouTube ingin seandainya sukses, ingin berbagi, ingin sodako. Dan makanya di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidak akan berkurang kalaupun kita berbagi, walaupun ke orang banyak sekalipun. Ingat itu, ilmu nggak akan berkurang walaupun kita berbagi sekalipun buat orang banyak. Ilmu nggak akan berkurang, insya Allah bahkan semakin bertambah, saya yakin. Karena kita, siapapun kita, dan karena kita ingin berbagi, maka Allah akan membaginya juga untuk kita. Oke, saudaraku semuanya, saya akhiri demikian ulasan atau cerita-cerita saya. Semoga bermanfaat. Dan buat saudaraku semuanya yang masih pemula seperti saya, ya kan, kalian semua khususnya pemula ya, yang saya berbagi video ini khususnya pemula. Dan buat yang sudah senior atau sudah lihai dalam nge-YouTube, saya mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata saya atau menyinggung perasaan saudaraku semuanya. Saya mohon maaf yang sangat dalam. Saya tidak bermaksud membanggakan diri, enggak.
ingin berbagi untuk para pemula. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam satu laras, salam Dotro. Thank you.